Vull agrair a tots els socis i sòcies que han participat, que han votat, ja bé sigui sí, ja bé sigui no, ja bé sigui en blanc. Això és funcionar democràticament, això ens enalteix com a club, defensar, podem liderar i podem donar resposta a totes les situacions que es presenten al club amb garanties. Ja ho dèiem, hem vingut aquí a sanejar l'economia del Barça en el mínim temps possible i sense posar en risc el futur del club. Ni totes les pressions que a vegades són difícils de comprar-nos les nostres essències, comprar-nos la nostra història i comprar-nos la nostra manera d'entendre. Moltíssimes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Seperti biasa, Barcelona bukan seperti klub biasa. Tanggal 16 Juni baru akan dilakukan ratifikasi kesepakatan diajak diskusi sosio FC Barcelona untuk memutuskan ini. Sama seperti beberapa waktu lalu terkait tentang FIFA juga, belum diketok, sebelum diresmikan teman-teman, harus diajak diskusi dulu FC Barcelona ataupun sosio FC Barcelona. Kalau misalnya udah seperti ini, mau nggak mau pasti akan diterima. Ini pada akhirnya cuman formalitas saja. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, latarnya berbeda karena aku sedang berada di luar kota, khususnya di kota Banda Aceh. Nah, jadi pada pukul setengah 12 malam sampai jam 3 tadi malam teman-teman, 3 pagi ya, banyak banget yang request melalui Instagram aku, direct message DM @tommy_deski untuk bang bahas Barcelona terkait tentang keputusan yang diambil, yang dilakukan oleh Laporta dalam menyelamatkan situasi FC Barcelona terkait tentang ekonomi, finansial. Sederhananya terkait uang, fulus teman-teman. Oke, kita bahas di video ini. Jadi ada 636 sosio yang hadir di sidang majelis FC Barcelona ini ya teman-teman, dari undangan 4.478. Pasti kalian bertanya-tanya, kok dikit banget sosio FC Barcelona yang datang ke sana? Di samping memang banyaknya sekarang masalah-masalah yang diderita oleh FC Barcelona, for your information ya, ada salah satu masalah yang sebenarnya hangat tapi diredam oleh media-media mainstream di Barcelona teman-teman, yaitu salah satu oknum direksi atau petinggi di FC Barcelona. Ya kalian carilah, nanti mungkin kalian sudah tahu, aku nggak mungkin menyampaikan di sini karena tentunya tidak etis dan nggak mungkin juga aku tampilkan gambarnya karena pasti di-ban video ini karena hal yang tidak senonoh. Salah satu petinggi oknum dari FC Barcelona melakukan perbuatan lah ya, dalam tanda petik, yang tidak pantas ke salah satu oknum dari FC Barcelona wanita. Nah, perbuatannya mungkin kalian sudah tahu mengapa tidak mungkin aku tampilkan di video ini. Nah, oleh karena itu banyak sekali sosio FC Barcelona yang garis keras, yang vokal lah ya, yang memiliki media sosial yang dari dulu vokal, bukan hanya Laporta, Bartomeu dan Sandro Rosell, seterusnya teman-teman, memang vokal menentang, meminta jawaban dari Barcelona mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, jadi ditanyalah kepada salah satu penanggung jawab apa yang terjadi di Barcelona, yaitu nama orang yang penanggung jawab itu yaitu Ford teman-teman. Dia seorang wanita, ditanyalah bagaimana, kenapa situasi tersebut bisa terjadi. Kemudian nggak dijawab. Ya, akhirnya pelan-pelan isu tersebut tenggelam. Padahal itu teman-teman, kalau misalnya digoreng, di blow up oleh media, itu kacau sih Barcelona teman-teman, kacau. Kenapa? Karena salah satu investor ingin menanamkan modal, memberikan uang ke Barcelona, tentunya terkait tentang isu-isu apa sih yang ada di Barcelona, baikkah, burukkah, itu salah satu faktor penting banget. Nah, ini menurut aku ya, kenapa itu ditenggelamkan, kenapa itu didiamkan, ya salah satunya terkait untuk menyelamatkan FC Barcelona ini dulu. Nah, jadi dari sekian banyak hal, faktor mengapa sedikit sosio FC Barcelona yang hadir, salah satunya faktor itu. Selain daripada suka tidak suka nih ya, suka tidak suka, banyak loh yang ingin menjadi sosio FC Barcelona itu karena ada Messi.
banyak loh yang datang ke Barcelona, yang nonton Barcelona itu karena Messi. Dan pada akhirnya orang-orang yang menonton Barcelona karena Messi, menonton PSG karena Messi juga. Jadi ya hal ini wajar terjadi teman-teman. 636 sosio kurang lebih yang hadir dari beberapa undangan baik itu online ataupun offline. Nah kalau online, kalau dari handphone teman-teman, nah itu ada dibagi aplikasinya, itu kadang-kadang ngadat loh aplikasinya, kita nggak bisa memberikan suara, sistemnya nggak baik lah, secara sederhana gitu ya teman-teman. Jadi tujuan dari rapat majelis ini dilakukan udah jelas ya, untuk memperbaiki situasi ekonomi Barcelona, meningkatkan ekonomi klub. Udah jelas poin pertama teman-teman. Poin kedua yang penting untuk membungkam mulut-mulut, quote and quote lagi harus hati-hati ya gue ya, pendukung-pendukung FC Barcelona yang ingin kenapa nggak jual aja ke Sultan Arab FC Barcelona, kan bisa secara cepat uang didapatkan oleh FC Barcelona. Dijawab Laporta nih, selama saya menjadi presiden Barca, klub akan selalu dimiliki oleh para sosio. Memang dari awal kampanye, ini sih janji Laporta yang ia tepati dan secara konsisten ia sebut-sebut. Barcelona ini akan tetap menjadi pemiliknya akan tetap menjadi sosio. Pemiliknya akan tetap milik sosio. Tidak akan dijual ke Arab ataupun investor-investor yang memiliki uang yang triliunan teman-teman. Nah lalu terkait tentang apa ya, ini yang poin pentingnya sih, tujuannya tetap untuk memperbaiki ekonomi dari FC Barcelona, meminta persetujuan untuk menjual 49,9% Barca license merchandise. Ini terkait tentang aset-aset FC Barcelona ya. Jadi dilakukan voting, 568 mendukung untuk dijual, 65 menentang, 13 tidak memberikan suara. Hasilnya akumulasi ya teman-teman, ya boleh dijual FC Barcelona, disetujui oleh member FC Barcelona yaitu sosio. Kemudian salah satu lagi meminta persetujuan menjual 25% hak siar TV. 494 mendukung, 62 menentang, 13 tidak memberikan suara. Pada akhirnya akumulatif teman-teman, setuju sosio FC Barcelona untuk dijual. Dua hal penting tersebut untuk memperbaiki ekonomi dari FC Barcelona teman-teman. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, dengan dijualnya dua aset tersebut teman-teman, kurang lebih ada sekitar 700 juta euro ya teman-teman, yang akan didapat oleh FC Barcelona. Nah, dengan didapatnya 700 juta euro tersebut, diharapkan ekonomi dari FC Barcelona membaik. Dan tentunya itu sudah diaminkan ya oleh La Liga, Presiden Tebas teman-teman, bahwa Barcelona itu kalau misalnya ada suntikan dana 500 sampai kurang lebih 600 juta ya, 600 juta euro, Barcelona kembali seperti biasa. Nah, tapi yang aku respect dari Joan Laporta ini teman-teman, selain ada beberapa hal yang nanti aku bahas ya, aku kritik juga, yaitu bahwa ada beberapa opsi sebenarnya Barcelona bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, yaitu menjual 100% hak siar selama 10 tahun, dapat 1 billion euro ya teman-teman, kalau nggak salah 1 billion ya, bayangkan itu banyaknya. Tapi Laporta berkali-kali bilang bahwa itu nggak mungkin ia lakukan, termasuk CVC teman-teman, menjual hak siar dari Barcelona kepada pihak CVC ya, itu pun nggak mungkin dilakukannya. Alasannya tetap dia memikirkan anak cucu, cicit, buyut dan seterusnya dari Barcelona yang akan menjadi pucuk pimpinan pada akhirnya menggantikan orang-orang yang sekarang menjadi direksi di FC Barcelona. Suka tidak suka nanti Joan Laporta pasti diganti, ada regenerasi teman-teman. Nah, Laporta nggak mau menelurkan legacy yang akan memberatkan generasi-generasi yang ada di bawah Joan Laporta. Ini pemikiran yang cukup cerdas. Untuk apa yang dilakukan oleh Joan Laporta teman-teman, karena Joan Laporta pasti tidak bisa seumur hidup menjadi presiden FC Barcelona. Jadi dia terukur, terarah dengan apa yang ia lakukan ini. Itu salah satu yang aku apresiasi. Di samping memang ada beberapa isu yang nggak masuk akal di luar sepak bola terlalu banyak di FC Barcelona. Sederhana ya teman-teman, kalau kalian nonton media-media Spanyol yang mainstream aja, ataupun di media sosial lah ya, itu paling banyak sih, banyak loh dijelek-jelekkan Laporta.
dari sisi kebijakan, Lionel Messi nggak dia pertahankan, makanya itu salah satu aku sampaikan tadi banyak sosio nggak hadir karena sosio banyak hadir ataupun mendaftar itu karena Messi. Kemudian faktor-faktor eksternal di luar sepak bola digulirkan beberapa video yang itu nggak mungkin sih kita publikasikan di Indonesia, nggak mungkin. Nah itu kenapa terpublikasi di media sana ya. Mereka pun berani mengkritik yang memang benar-benar salah ataupun benar-benar nggak tepat. Bukan hanya sekedar, udah benar nih. Aku yakin sih ada fans Laporta yang menonton video ini juga pasti menentang misalnya ada orang-orang yang menjelekkan Laporta. Padahal mungkin dia nggak mencek secara dalam kebijakan apa yang dilakukan oleh Juan Laporta. Secara overall teman-teman, overall. Apa yang terjadi di tanggal 16 Juni tadi malam setengah 12 sampai jam 3 itu udah aku bahas di tanggal 1 Juni 2022. Kenapa? Sidang ataupun rapat majelis ini hanya formalitas. Dan pada akhirnya pasti sosio FC Barcelona menyetujui. Kalaupun dia nggak suka terhadap keputusan ini, rata-rata pasti menyetujui. Kenapa? Karena sebelum rapat ini dilakukan, Barcelona bersama Romeu, direktur petinggi di bagian ekonomi ataupun keuangan FC Barcelona secara bombardir istilahnya teman-teman dalam tanda petik ya, menjabarkan kondisi ekonomi FC Barcelona berantakan, inilah itulah bla 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 bla. Secara akal sehat, logika teman-teman untuk untuk menyelamatkan ini kan ada tindakan beberapa dilakukan, jual BLM sama hak siar TV tadi itu diajukan, mustahil ditolak oleh sosio FC Barcelona. Sama aja bunuhnya FC Barcelona karena BLM sama hak siar TV bisa membantu untuk memulihkan ekonomi. Jadi formalitas dan terbukti ya, semua setuju teman-teman. Walaupun masih ada di akar rumput yang mengkritik kebijakan-kebijakan dari Juan Laporta, termasuk mantan presiden Barcelona teman-teman yang bilangnya langsung ke Laporta, aku sebenarnya nggak suka nih terhadap keputusan ini, tapi aku setuju, tapi aku mau untuk melakukan ini, untuk mengeluarkan pendapat. Kenapa hal itu dilakukan mantan presiden FC Barcelona tersebut teman-teman? Tujuannya tadi sama seperti aku bilang, untuk memperbaiki ekonomi. Mustahil sosio FC Barcelona nggak menyetujui secara akumulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Laporta ini. Lalu bagaimana Barcelona ke depannya? Tentunya jikalau sudah melakukan hal ini teman-teman dengan mendapatkan 600 sampai 700 juta euro, finansial ekonomi tentunya akan terperbaiki dengan bagus. Itu poin penting, kebijakan-kebijakan transfer bisa dijalankan, keinginan-keinginan pelatih bisa dijalankan. Yang kedua teman-teman, perlu sekali lagi di samping Barcelona mendapatkan uang yang banyak, ratifikasi gaji-gaji, efisiensi gaji-gaji teman-teman. Itu gaji-gaji yang nggak masuk akal sih pada zaman Bartomeu mengeluarkan untuk satu pemain, dua pemain yang terlalu bombastis. Nah, pelan-pelan itu harus dilakukan oleh Laporta untuk menurunkan gaji-gaji sambil ya membantu lagi selain daripada 600 juta ataupun 700 juta yang didapatkan oleh Laporta dari penjualan aset-aset tersebut teman-teman. Ya, tapi tetap ini keputusan yang aku pun mendukung, termasuk yes terkait tentang penjualan aset ini. Nah, ada salah satu Laporta membahas tentang Messi. Saya berharap kita bisa membayar tribut kepada Messi lebih cepat daripada nanti. Dia adalah bagian penting dari 20 tahun terakhir sejarah Barca. Jadi mantan presiden FC Barcelona Gaspar teman-teman memention nama Messi di rapat majelis ini untuk diberi penghargaan. Bagaimana di detik-detik akhir pensiunnya Messi ini, ya setidaknya ada satu tribute untuk Messi, ataupun banyak juga memberikan aspirasi tadi malam dari pendukung-pendukung FC Barcelona yang terdaftar teman-teman untuk mengembalikan Messi ini kembali. Ada pasti nggak setuju nih Messi kembali karena udahlah regenerasi, ayo. Kalian yang mengatakan demikian, mantan presiden FC Barcelona aja, sosio FC Barcelona, dia termasuk sosio FC Barcelona yang hadir pun mau loh Messi untuk kembali. Kalian yang mungkin yang suka karena Messi aja ataupun mungkin nggak terdaftar menjadi sosio FC Barcelona malah menentang. Jadi pemikiran tersebut berbeda memang antara sosio FC Barcelona sama beberapa pendapat-pendapat oknum yang mengatakan ya Messi udahlah nggak penting lagi. Tapi by the way teman-teman, Messi itu
luar biasa, banyak banget dia kasih untuk FC Barcelona. Terlalu naif kalau kita gampang mengatakan demikian. Ada yang bilang Barcelona meroket tanpa Messi, nggak usah Messi ini tuh, sorry to say lah ya, bukan mengecilkan, tetapi itu poin penting teman-teman, bagaimana rasa respect kita terhadap Messi. Ini debatable lagi ya, untuk memberikan tribute ke Messi itu bukan berarti harus balik juga. Bisa diberi apa kayak nantinya, suatu pertandingan ataupun posisi-posisi tertentu pada saat usai Messi menjadi pesepak bola. Karena Messi sejatinya dia bilang kan, mau menjadi direktur olahraga ataupun sekretaris gitu ya. Pokoknya di balik layar FC Barcelona suatu saat nanti, itu udah dimention oleh Gaspard. Oke, by the way teman-teman, ini sampai di sinilah video kita. Semoga terjawab ya dari apa yang terjadi. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.